Shalom saudara, kembali lagi berjumpa semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh setiap detik kehidupan kita adalah hari-hari dan waktu yang berharga. Mari saudara, untuk setiap detik kehidupan kita naikkan ucapan syukur. Kita naikkan pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia Allah yang selalu menyertai kita di musim-musim di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Mari saudara kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi kami.
saudara, dalam menghadapi kehidupan ini sungguh di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saudara renungkan akan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan di sepanjang hidup kita. Saat ini kita bernapas, kita bisa memuji Tuhan. Itu adalah anugerah. Tiap detik kehidupan tidak bisa kita bayar. Semua anugerah Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami selalu kepada Tuhan, menyatakan akan hati kami yang terdalam untuk memuliakan Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau penolong kami, Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Tuhan kami yang maha besar, dan kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Engkau yang menciptakan seluruh dunia ini. Engkau Tuhan Raja maha besar. Mari saudara, angkat kembali wajahmu, angkat tanganmu dan angkat suaramu. Sebab Allah kita besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi kita katakan bersama. Tuhan Raja maha besar.
kita begitu bersuka saudara, sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Dialah satu-satunya jalan kehidupan. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi bersama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sungguh saudara, di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Dialah jalan kebenaran. Dia yang menuntun kita pada keselamatan dan menuntun kita untuk datang kepada Bapa. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Di dalam namamu ada keselamatan kekal. Di dalam namamu Tuhan ada kebenaran.
Sungguh Yesus, kami percaya jika Engkau berfirman maka semuanya jadi. Dan Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri Yesus jika kami tidak mendengarkan suara Tuhan. Kami mau memberikan hati kami ini Tuhan untuk terbuka pada setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk perkataanmu yang mulia itu ditaburkan di hati kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga Tuhan dimuliakan di hidup kami. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Saat ini ku sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat curahkan urapan
Puji nama Tuhan, Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pagi hari ini. Kami diberikan anugerah untuk boleh menikmati kembali firman-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama-sama ya Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Tuntun dan bimbinglah kami untuk kami boleh mengerti, memahami setiap apa yang menjadi kehendak firman-Mu melalui hidup kami. Bantulah kami dengan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami juga dapat melakukan firman itu. Karena kami tahu kami akan menjadi pribadi yang berbahagia ketika kami mampu taat dan melakukan firman-Mu di dalam setiap aspek hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama langsung melihat Alkitab kita terambil dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Janganlah kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sinema Tuhan, mari kita akan kembali membuka Alkitab kita terambil dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada bulan ini berbicara tentang bagaimana hidup berdampak bagi semua orang tentunya. Hidup orang Kristen sekali lagi adalah kehidupan yang pasti membawa dampak kepada orang lain. Karena Alkitab mencatat ketika kita menjadi orang Kristen, kita adalah terang dan garam dunia. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita disamakan seperti bintang-bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita akan melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Secara khususnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu, agar mereka benar-benar menjadi pribadi yang berdampak bagi semua orang. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, mengapa kita harus berbuat baik. Saya percaya kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka kita tidak akan bisa berdampak. Orang tidak akan merasakan bagaimana dampak dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, berbuat baik itu adalah perintah Allah. Itu adalah perintah daripada Allah sendiri untuk kita memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini untuk kita bisa berdampak kepada orang lain. Hari ini kita harus berbuat baik. Ayat 9 ini mengatakan janganlah kita jamu-jamu berbuat baik. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita melakukan segala kebaikan, Bapak Ibu Saudara, itu bersifat permanen, tidak hanya semusim. Tidak hanya sewaktu-waktu, tidak hanya terjadi karena kondisinya menurut kita itu baik dan itu sesuai dengan mau kita, tetapi Alkitab mau mengajak kita untuk kita melakukan kebaikan itu secara permanen, terus menerus dalam kehidupan, entah itu baik atau tidak baik. Sekali lagi, ketika kita berbuat baik bukan untuk kita memperoleh keselamatan, tetapi berbuat baik adalah buah dari keselamatan yang telah kita dapat di dalam Kristus Yesus. Karena perbuatan baik bagian dari buah roh itu sendiri dalam hidup kita.
Sekali lagi, melakukan kebaikan adalah perintah Allah di dalam hidup kita untuk kita memenuhi hukum Kristus. Yang selanjutnya, berbuat baik adalah satu tindakan yang permanen yang harus kita lakukan, bukan hanya sewaktu-waktu. Mengapa kita harus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen? Karena dengan kita melakukan kebaikan, kita akan mendatangkan dampak bagi semua orang. Pertanyaannya pada pagi hari ini, sampai hari ini, masihkah melakukan kebaikan bagi semua orang itu merupakan gaya hidup kita setiap hari? Masihkah ketika kita mampu melakukan kebaikan sekecil apapun kepada orang lain, itu membuat kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Masihkah pada pagi hari ini jika kita mampu melakukan kebaikan, kita merasa betapa kita ini menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan? Jika hal itu ada dalam hidup kita, maka ini menjadi gaya hidup kita yang selalu terjadi di setiap hari dimanapun kita berada. Ada dua alasan penting untuk kita harus melakukan kebaikan itu, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Mari kita perhatikan ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya. Ketika kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang waktu. Kita tahu bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita hidup di dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan waktu yang kita lewati tidak akan pernah itu menjadi waktu yang kembali di dalam hidup kita. Tidak akan bisa kita ulangi lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi atas seluruh kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengerti. Tetapi orang Kristen yang melakukan kebaikan, ia tahu bahwa inilah waktu yang Tuhan berikan untuk ia melakukannya. Penting bagi kita. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Nah, seringkali kita menafsirkan itu, kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, indah pada waktunya. Nah, seringkali yang kita pikirkan itu adalah waktu Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Kita menantikan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Namun lebih spesifik lagi, sebenarnya indah pada waktu, segala sesuatu itu ada waktunya mengingatkan kita agar kita tidak lalai dan tidak jemu-jemu melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan dunia. Karena hari ini sangat berbeda dengan hari esok. Ini penting jemaat Tuhan bagi kehidupan kita agar kita berdampak sebagai orang Kristen. Maka kita harus memperhatikan bahwa kita ada di dalam kehidupan kita ini, kita ada di dalam waktu. Dan waktu ini pasti akan berlalu. Kita akan berlalu sidang jemaat Tuhan. Tetapi mari kita menjadi pribadi, karena berbicara tentang waktu, kita berlomba, kita berupaya, kita lebih bagaimana mengedepankan diri kita untuk kita melakukan kebaikan. Sekali lagi, melakukan kebaikan itu tidak lagi berbicara hanya sebatas kita mampu memberi materi, kita memberi uang atau apa saja. Bahkan seringkali diingatkan kepada kita ketika kita menasihati seseorang, ketika kita berdoa kepada seseorang, ketika kita mengingatkan mereka kepada kebenaran, ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada mereka, itu juga adalah sebuah kebaikan yang sedang kita nyatakan kepada banyak orang. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena semuanya itu ada waktunya bagi kehidupan kita. Jangan jemu-jemu. Nah, seringkali mungkin ketika kita melakukan kebaikan juga, ya kita bisa diperhadapkan dengan sikap orang terhadap kita yang tidak seperti kita harapkan. Mungkin ketika kita menasihati seseorang, orang tersebut tidak menyukai kita atau dia merasa begitu tersinggung dengan kita, tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa apa yang ada dalam hati kita, kita berangkat dari sikap hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan, bahwa kita sedang menabur kebaikan itu sendiri. Nah, ini penting sekali. Hal yang pertama, sidang jemaat Tuhan, mari kita perhatikan apa alasannya kita harus melakukan kebaikan supaya kita berdampak kepada orang lain, karena ini berbicara tentang waktu. Dan hukum melakukan kebaikan ini jelas sekali, ayat ini mengingatkan kepada kita seperti seorang petani, seperti seorang petani. Mengapa dikatakan? Karena kita akan menuai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai.
Artinya apa sidang jemaat Tuhan? Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, apa yang kita berikan di dalam tindakan kebaikan, Alkitab mencatat melalui firman Tuhan ini bahwa segala sesuatunya tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia sidang jemaat Tuhan. Lakukan saja karena Alkitab mengatakan kita akan menuai. Artinya hukum melakukan kebaikan ini seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur di waktu di mana Allah percayakan kita, di waktu di mana kita hidup, maka satu waktu nanti kita menuai. Kapan kita menuai? Nah, Alkitab mengingatkan pada kita ini bukan nanti hanya di surga, tetapi ketika kita melakukan kebaikan selama kita hidup, maka segala kebaikan yang kita perbuat itu pun satu waktu nanti kita akan menuainya. Saya percaya setiap pribadi kita seringkali Roh Kudus menggerakkan hati kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita melihat orang lain yang ada di hadapan kita, lalu Roh Kudus ingatkan sesuatu buat kita untuk kita melakukannya. Memang kebaikan ini harus disertai dengan ketaatan dan ketundukan kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tidak gampang sidang jemaat Tuhan, tetapi mari kita mau melakukannya. Mari sidang jemaat Tuhan, bahwa alasan pertama kenapa kita harus melakukan kebaikan agar kita berdampak bagi orang lain, karena ini berbicara tentang waktu. Dan kalau kita melakukannya, jaminan dari firman Tuhan, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ini masalah. Menjadi lemah artinya kendur. Semangat kita kendur. Keinginan kita kendur, niat kita kendur, semua kendur. Sehingga kita mulai pelan-pelan menarik diri kita, niat, keinginan, dan semangat kita untuk melakukan kebaikan itu mulai kendur. Nah oleh sebab itu di dalam firman Tuhan sebelumnya, ujilah diri kita ini, kata firman Tuhan. Uji siapa diri kita. Nah kalau kita melakukannya itu dengan ketulusan dan kesungguhan, memang itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka kita mencatat kalau kita terus menerus melakukannya, terus kita dengan semangat, dengan sukacita, kita melakukan kebaikan. Hari ini kita tabur, besok kita tabur kebaikan, lusa kita tabur kebaikan, selanjutnya kita lakukan kebaikan demi kebaikan, kita tidak kendur, maka kita mencatat kita akan menuai. Seringkali orang kendur dalam melakukan kebaikan. Ketika ia menolong seseorang, lalu dia berkata, seringkali saya bantu dia, saya tolong dia, tapi apa? Dia tidak pernah membalas apa yang pernah saya buat. Akhirnya orang tersebut kendur, orang tersebut lemah untuk melakukan kebaikan. Yang sebenarnya mungkin itu bagian dari terakhir yang Tuhan mau lakukan ini sekali lagi Tuhan mau lakukan lakukan. Nah kita tidak melakukannya, sebenarnya itu sudah menjadi bagian. Setelah melakukan itu maka Tuhan akan menunjukkan bagaimana kita menuai. Nah ayat ini Paulus ingatkan kepada sidang jemaat Tuhan, jangan kendur untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali sidang jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu siapapun yang kita temui, siapapun yang kita jumpai, kita harus melakukan kebaikan. Saya tidak mempromosikan diri, tetapi ketika saya berapa hari yang lalu, saya ada pergi sebentar ke rumah sakit, lalu saya melihat ada teman saya yang duduk di depan, lalu ketika saya tanya ada apa, ibunya sedang mengalami sakit. Dan saat itu Roh Kudus menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu baginya, untuk memberikan sesuatu bagi dia. Dan sidang jemaat Tuhan, saya taat saja. Dan itu tidak menjadi sebuah beban, dan saya tidak pernah merasa dirugikan. Saya tidak merasa dengan saya melakukan itu lalu menjadi kekurangan dalam hidup. Tidak. Justru saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya masuk di mobil, saya katakan Tuhan terima kasih karena hari ini saya bisa dipertemukan dengan satu pribadi yang mereka sangat, mungkin mereka sedang menanti dan menunggu siapa kira-kira yang bisa menolong mereka, yang membutuhkan pertolongan. Lalu
Pada saat itu malaikat Tuhan sedang mengutus saya. Terima kasih Tuhan dalam waktu ini. Terima kasih Bapa di surga dengan apa yang boleh Engkau percayakan untuk saya lakukan sesuatu bagi orang ini. Berkati mereka, tolong mereka. Apa yang saya perbuat itu tidak sebanding, tetapi kuasa Tuhanlah yang sanggup mengerjakan lebih dari segala-galanya. Menjadi satu sukacita sidang jemaat Tuhan. Kita tidak boleh kendor, amin, untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Karena ini waktunya kita. Mungkin kalau kemarin saya tidak melakukan, saya kan kehilangan waktu itu. Waktu itu akan berlalu. Saya pergi lagi mungkin ke rumah sakit, tetapi mungkin orang itu tidak ada lagi. Mereka tuh tidak ada lagi di sana. Saya kehilangan waktu itu. Nah, puji nama Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Hal yang pertama, ingat, untuk kita bisa berdampak bagi orang lain, jangan lupa. Mari kita melakukan kebaikan. Mengapa kita melakukan kebaikan? Karena ini berbicara tentang waktu. Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena melalui segala kebaikan yang kita lakukan ada janji firman Allah. Kita pasti akan menuai. Itu janji firman Tuhan. Amin. Amin, sedang jemaat Tuhan. Ya, mari kita lakukan kebaikan. Nah, yang kedua, yang bagian terakhir yang kedua, mengapa kita harus melakukan kebaikan bagi semua orang? Ayat 10 mengatakan dalam Galatia 6 ayat 10, perhatikan ayat ini sidang jemaat Tuhan. Karena itu selama masih apa? Selama masih ada kesempatan bagi kita. Melakukan kebaikan menurut Alkitab adalah sebuah kesempatan yang diberikan bagi hidup kita. Kesempatan itu adalah satu waktu dan anugerah yang Allah percayakan bagi kita untuk kita melakukan kebaikan. Setiap orang melihat bahwa hidup ini ada di waktunya Tuhan. Hari ini merupakan kesempatan bagi kita, maka ketika kita melakukan kebaikan, kita sudah menjawab dan mengisi kesempatan yang Allah percayakan dalam hidup kita. Ini penting bagi kita untuk kita bisa melakukan kebaikan agar kita berdampak bagi semua orang. Maka kita tahu bahwa inilah kesempatan yang terindah bagi kita. Kesempatan itu berlalu begitu cepat. Hari ini seperti tadi saya katakan, itu akan lewat. Mungkin besok kita mau cari kesempatan yang sama, tidak akan bisa lagi. Kesempatan hari ini mungkin tidak ada lagi untuk hari esok dan selanjutnya. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan penting sekali bagi kita, seperti dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Dan saya percaya itu ada yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Sidang jemaat Tuhan. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kata firman Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang menjadi rekan kita bersekutu di dalam Tuhan. Nah, kenapa Paulus mengingatkan ini kepada sidang jemaat Tuhan? Paulus mau ingatkan akan berdampak dan mujizat Tuhan akan terjadi kalau itu dilakukan dari kehidupan kita sebagai saudara seiman atau kawan-kawan seiman. Nah, Paulus mau ingatkan ini seperti cara hidup jemaat mula-mula. Mari kita lihat kalau cara hidup jemaat mula-mula, mereka bertekun, bersekutu, mereka berdoa bersama, mereka berbagi bersama. Di sana ada satu kehidupan yang saling memperhatikan. Ada satu kehidupan yang saling berbuat kebaikan satu dengan yang lain. Ada satu kehidupan yang saling memberi motivasi kepada yang lain. Ada satu kehidupan yang membawa kehidupan ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada kehidupan-kehidupan yang begitu indah. Dan kehidupan seperti ini sidang jemaat Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, maka ini menarik semua perhatian orang. Dan akhirnya dari kehidupan yang seperti inilah Tuhan tambahkan tiap-tiap hari bilangan orang-orang percaya. Nah, Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia ini penting. Kalian tuh harus berbuat baik, kata Paulus kepada mereka. Karena ini kesempatan. Kesempatan ini adalah kesempatan di mana waktu kita hidup. Dan kesempatan ini dapat dilihat oleh semua orang. Orang-orang yang di luar daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Secara khusus sidang jemaat Tuhan. Orang-orang yang mungkin bukan jemaat-jemaat yang anggota jemaat
kita yang ada di gereja ini, mereka melihat ketika ada kebersamaan, ketika ada kebaikan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sesama jemaat, itu menarik buat mereka. Dan ketika mereka mungkin melihat hal itu, mereka akan berkata dalam hati, bahkan dalam pikiran mereka, mereka berpikir, alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau aku ikut bersekutu bersama dengan mereka, maka akan ada suasana nyaman, suasana yang baik, suasana surgawi yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, ini Tuhan mau ingatkan, sehingga inilah kehidupan yang Paulus mau katakan, kehidupan yang seperti inilah kehidupan yang menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita melihat bahwa inilah kesempatan untuk kita. Ini kesempatan bagi kita selagi kita masih hidup, selagi kita masih dipercayakan ada di tengah-tengah dunia, ini kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, karena orang yang melihat kesempatan, orang yang bisa membaca kesempatan, orang bisa melihat peluang, orang yang bisa sukses, kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita menjadi pribadi yang melihat bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya untuk kita terus melakukan kebaikan, maka saya percaya kita akan mampu melakukan kebaikan di dalam nama Tuhan. Nah, yang perlu kita ingat, kita harus melakukan kebaikan karena ada pernyataan dari firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, saya baca saja. Penting sekali bagi kita. Dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan ingatkan kepada kita jemaat Tuhan, mengapa kita harus berbuat kebaikan? Sekali lagi, karena itu berbicara tentang waktu. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Karena kita akan menuai, kata firman Tuhan. Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, maka itu akan menarik dan berdampak bagi semua orang. Dan mengapa kita melakukan kebaikan? Karena Alkitab mencatat ayat Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa kata firman Tuhan? Maka ia berdosa. Jadi jemaat Tuhan, berdosa itu bukan hanya berbicara kita melakukan hal-hal yang lain, yang sifatnya mungkin merampok, membunuh, atau yang lain-lainnya, itu lalu dikategorikan berdosa dan tapi Alkitab lebih spesifik lagi, hanya untuk sebuah kebaikan saja. Kalau kita tahu kita bisa melakukan kebaikan lalu kita tidak melakukannya, maka di mata Tuhan, di ukuran Alkitab, kita adalah orang berdosa. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kita tidak boleh kendur karena melakukan kebaikan dikatakan oleh firman Tuhan tidak boleh cemu-cemu. Kita harus melakukannya itu dalam bentuk permanen karena ini adalah bagian dari gaya hidup kita. Saya percaya ketika kita taat melakukan firman Tuhan ini, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan dan orang lain diberkati, sidang jemaat Tuhan, dan kita benar-benar menjadi pribadi yang berdampak. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Hidup yang berdampak di dalam Kristus adalah hidup yang melakukan kebaikan. Orang yang tahu melakukan kebaikan dan melakukannya, maka orang itu di mata Tuhan adalah orang yang benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita masuk dalam perenungan pribadi kita bersaat teduh, dengan kita menaikkan pujian bersamamu Bapa. Bersama Tuhan kita akan bisa melakukan kebaikan ini. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini ada orang yang memerlukan kebaikan dari kita. Kita lupa bahwa itu adalah waktunya.
Tuhan izinkan waktu itu ada. Orang itu datang kepada kita. Mungkin kita lupa bahwa ini kesempatan. Tetapi hari ini mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan ambil komitmen kita. Tuhan, aku mau melakukan kebaikan. Aku mau melakukan kebaikan Tuhan. Mari bersama dengan kami ya Bapa, untuk Kau memberikan pertolongan kepada kami. Amin Yesus. Haleluya, haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan Tuhan. Jiwaku
Amin, amin, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, bukankah kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jangan takut melakukan kebaikan. Jangan berhitung-hitung melakukan kebaikan kepada siapa saja. Lakukan saja. Jika Roh Kudus memerintah dalam hatimu untuk engkau melakukan kebaikan, lakukan saja. Karena kita akan menuai, kata firman Tuhan. Kita akan menuai. Ini waktu bagi kita. Ini kesempatan bagi kita. Seringkali mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan izinkan mereka ada di sekitar kita. Tuhan izinkan mereka bisa berjumpa dengan kita. Tuhan izinkan. Karena Tuhan ingin melatih kita untuk menjadi manusia, untuk menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, untuk terus mampu melakukan kebaikan. Sidang jemaat Tuhan, kita merasa kenapa orang ini terus yang harus datang meminta pertolongan daripada kita. Mungkin segala hal yang ia lakukan buat hidup kita, dia minta untuk kita melakukannya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk melatih kita, untuk mendidik kita, sehingga pada akhirnya kita tidak pernah jemu-jemu melakukan kebaikan. Dan akhirnya menjadi kesukaan dan kegembiraan, kesenangan bagi kita jika tetap menjadi pribadi yang suka berbagi, yang selalu memiliki perhatian kepada siapapun. Mari hari ini sidang jemaat Tuhan, hiduplah untuk melakukan kebaikan. Karena hanya dengan melakukan kebaikan inilah kita akan berdampak bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini. Terima kasih buat rahasia kebenaran firman. Dan aku berdoa, biar setiap telinga yang mendengar firman ini, mereka akan menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup dan karakter Kristus yang dalam hidup mereka. Karena Kristus telah mengasihi kami, bahkan rela berkorban bagi kami. Biarlah kami juga menjadi pribadi yang demikian ya Tuhan. Terima kasih dengan waktu yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih dengan kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan buat kami, untuk kami melakukan kebaikan kepada siapapun. Sekecil apapun, semampu kami Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, biar itu terjadi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kau pakai mereka selagi masih ada waktu, semasih ada kesempatan. Mungkin yang mereka perbuat Tuhan bukan hanya berbicara tentang materi, mungkin nasihat, bimbingan, atau hal yang lain. Atau mereka bisa berdoa kepada tetangga, orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat dan motivasi. Membangkitkan semangat orang-orang lain dari keadaan keterpurukan mereka. Itu adalah kebaikan Tuhan, pakai mereka. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan biarlah waktu ini akan kami isi dengan kami melakukan segala kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur atasnya. Bersyukur atas firman. Dan pagi ini aku berdoa buat sidang jemaat-Mu. Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Berkatilah rumah tangga mereka. Bapak, aku mohon berkatilah usaha dan pekerjaan mereka.
Berkatilah anak-anak mereka, berkatilah masa depan mereka, berkati apa saja yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, Engkau memberikan jalan keluar. Cukupkanlah segala keperluan makan dan minum mereka. Tak kala mereka dalam keadaan sakit, Bapa, aku meminta di dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka. Bapa, izinkanlah hamba meminta agar sepanjang kehidupan sidang jemaat-Mu, perlindungan kasih-Mu yang sempurna menjaga, melindungi, menutup bungkus sidang jemaat-Mu dari segala wabah virus corona yang ada saat-saat ini ya Tuhan. Sehingga mereka ada dalam perlindungan, ada dalam kuasa-Mu, dan tidak ada satu kekuatan virus ini Tuhan yang bisa menyentuh, menjamah sidang jemaat-Mu, karena ada kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup sidang jemaat-Mu. Aku mohon Tuhan, itu lebih dari segala-galanya. Ketika mereka sehat, mereka dapat beraktivitas, mereka dapat bekerja, lebih daripada itu mereka dapat melayani pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka, keluar masuk mereka jaga lindungi. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat, bahkan siapapun kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan juga berkati, jaga lindungi kami semuanya. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tetap menjadi Tuhan yang menjadi kota benteng dan perlindungan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib atas bangsa ini. Kau kiranya menolong Tuhan pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada, Kapolri, TNI Tuhan, semuanya Tuhan, kiranya nyatakan kuasa pertolongan-Mu atas segala tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mereka dapat menjadi alat dan perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan atas bangsa ini, untuk boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khususnya Kabupaten Barito Timur ini tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kabupaten ini dan terus kiranya curahkan berkat-Mu atas kabupaten ini, atas pemimpin kami, bupati, wakil bupati, hingga sampai ke pemerintahan tingkat desa. Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kabupaten ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami doakan buat gereja-Mu yang ada tempat ini. Tuhan, gereja ini milik dan kepunyaan-Mu. Engkau kiranya terus menolong dalam perkembangan dan kemajuan pelayanan di gereja ini. Terima kasih buat orang-orang yang telah Engkau percayakan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaat Tuhan yang telah Engkau percayakan di gereja ini. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Terima kasih buat karunia dan talenta yang telah Engkau percayakan buat hidup mereka. Sehingga dengan karunia dan talenta yang ada Tuhan, mereka boleh pakai untuk melayani pekerjaan-Mu di bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus tambahkan Tuhan segala kemampuan, karunia dan talenta atas kehidupan anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sehingga di tempat ini tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Tuhan buat program gereja ke depan. Tuhan juga akan terus menolong kami yang ada di komplek gereja ini. Tuhan juga Engkau memberkati rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan turut bekerja, karena kami mengakui kami manusia terbatas, kami manusia hanya bisa merencanakan, tetapi pertolongan daripada Tuhanlah yang dapat melakukan semuanya itu dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, segala apa yang dapat dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, pemberian dan persembahan syukur mereka, aku doakan dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya mereka ada dalam berkat-Mu, mereka ada dalam kecukupan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup mereka. Terima kasih buat hati yang suka memberi. Terima kasih buat kesadaran mereka yang selalu ada dalam diri mereka yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga dengan penuh kesadaran mereka tahu apa yang mereka perbuat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, kembali lagi usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat segala yang boleh Engkau kerjakan di dalam seluruh hidup sidang jemaat-Mu. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid. Mari sidang jemaat Tuhan kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita. Marilah kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat daripada Tuhan.
Biarlah di akhir ibadah ini kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah di akhir ibadah kita ini kita terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di akhir ibadah ini kita terima kekuatan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita, untuk memampukan kita melakukan segala kebaikan di waktu kita, di kesempatan yang Tuhan percayakan, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doa Yabes. Haleluya. Salam sidang jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tentunya puji nama Tuhan. Mari terus bersemangat dalam Tuhan, bersukacita. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Itu pesan firman Tuhan hari ini, sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, amin. Haleluya. Minggu depan kita tetap beribadah seperti hari ini, karena masih kita belum bisa bersekutu di gereja Tuhan. Karena baru-baru ini pun saya bertemu dengan pengurus PGS, tetap kami sepakat untuk tidak melaksanakan ibadah di gereja, kita di rumah saja. Karena kondisi kita masih juga belum baik tentunya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan, sung leader singer, pemain musik, bagian audio, rekaman, dan yang lainnya. Semua luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.